Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Afandi, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN pada pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 di SD Negeri 25 Weserdang, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak berangkat? 4 berarti berangkat semua ya? Dan 8 berangkat semua. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketuanya disiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 3, pembelajar ke-1. Nah, di sini kalian silakan buka halaman 100. Sudah semua? Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Mau menyanyi apa? Oke, dari Sabang sampai Merauke, yuk kita berdiri terlebih dahulu. Tempatnya saja yang berdiri menghadap ke sini. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Bagus, silakan duduk. Kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu pembelajaran ke-1 tentang jaring-jaring dan rantai makanan. Nanti juga kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Bagaimana nanti kalian membuat peta konsep ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan video, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup secara benar. Selanjutnya yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar atau video, peserta didik dapat membedakan antara simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selanjutnya, melalui mengamati kegiatan gambar atau video, peserta didik dapat menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup di sekitar lingkungan. Jadi nanti kita mungkin akan mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita melihat apa sih, ada hubungan apa antara makhluk tersebut. Selanjutnya, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Kalau fiksi itu khayalan, tapi kalau non-fiksi real atau kenyataan. Jadi teks
teks yang nyata, ya. Terus dengan mengamati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu menyajikan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dalam bentuk peta pikiran secara baik dan benar. Jadi nanti kalian membuat sebuah peta pikiran, ya. Terus yang selanjutnya dengan menggunakan alat peraga gambar, hewan atau tumbuhan, peserta didik dapat membuat poster jari-jari makanan dari sebuah ekosistem dan mempresentasikannya dengan percaya diri di depan kelas. Jadi nanti berkelompok mempresentasikan hasil poster tersebut atau membuat jari-jari makanan tersebut. Terus yang terakhir, dengan membuat poster jari-jari makanan, peserta didik dapat membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara individu. Nanti kalian merangkum hasil pembelajaran tentang jari-jari makanan tersebut, tetapi secara masing-masing. Ya, itu jadi pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya terlebih dahulu. Yang pertama, siapa yang pernah melihat benalu? Ayo, siapa yang pernah melihat benalu? Gak ada yang pernah melihat benalu? Mungkin kalian tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian amati dulu gambar ini. Silahkan nanti kalian amati. Nah ini, yang pertama adalah benalu itu urutan pertama. Lihat di gambar di situ, benalu adalah urutan yang pertama. Apa lupa membuat laser ya? Ini adalah gambar benalu. Pernah melihatnya kalian? Biasanya tumbuh di mana ya? Di pohon. Biasanya di pohon apa aja ya? Di pohon nangka. Nangka ada, jambu ada. Biasanya kalau istilah Jawa ini dinamakan apa ini? Hah? Apa? Pemakan. Bahasa Jawanya kita bisa mengatakan, oh itu bahasa Indonesia benalu. Padahal di situ kalau kita setiap hari pernah melihatnya, biasanya tumbuh di jambu. Sehingga jambu tersebut nanti kelamaan kalau banyak benalunya nggak akan mati. Maka dari itu dinamakan parasitisme. Dia itu merugikan, parasit merugikan. Sama halnya dengan bawahnya. Gambar apa bawahnya? Nyamuk. Nyamuk ngapain itu? Menghisap darah. Kita dihisap darahnya. Kita rugi nggak? Rugi. Nyamuknya? Enggak. Rugi apa untung nyamuknya? Untung. Nah, simbiosis parasitisme yaitu satunya untung, satunya rugi. Ya, sama halnya dengan benalu itu. Benalunya itu untung, pohonnya ditumpanginya rugi karena sari makanannya diresap. Itu namanya parasitisme. Ingat-ingat. Sama halnya dengan nyamuk. Sampingnya benalu. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap madu atau nektar. Untung nggak kupu-kupunya? Kalau menurutmu bunganya itu untung apa rugi? Untung. Mengapa untung? Karena apa? Kok bisa dikatakan untung? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena apa? Karena apa? Dibantu proses penyerbukan. Dia dibantu proses penyerbukannya. Madunya apa? Kupu-kupunya untuk mendapatkan nektar atau madu, sedangkan bunganya atau pohon-pohon yang tadi dihisap atau bunga tadi yang diambil madunya, dia juga untung karena dapat proses penyerbukan, dibantu proses penyerbukan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Sama halnya gambar yang di bawahnya. Itu gambar siapa itu? Gambar Rizky. Gambar apa ini? Burung gagak dan kerbau. Kerbau itu bukan banteng. Kalau banteng nanti Pancasila. Ini ya, burung gagak dengan kerbau atau burung Jawa ini sebenarnya ya. Nggak kelihatan sih ya. Sama-sama. Dipasang kepalanya itu loh. Itu burung Jala dengan kerbau. Kira-kira burung Jalanya ngapain di atas kepala?
Iya, memakan kutu-kutu dia itu ya. Makan kutu. Paham nggak? Kenyang nggak? Untung apa rugi? Untung. Kalau kerbaunya untung apa rugi? Untung. Sama ya. Berarti sama-sama menguntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Yang terakhir, gambar apa itu? Ikan hiu ya? Ikan kecil. Kalau dalam laut itu namanya ikan remora. Ikan yang selalu mengikuti ikan hiu itu namanya ikan remora, ya. Ikan remora itu ikan hiu yang selalu mengiringi atau makan sisa-sisa dari makanan ikan hiu itu namanya ikan remora. Di situ siapa yang diuntungkan? Ikan remora. Mengapa? Karena apa? Karena ikan remora mendapatkan makanan sisa dari ikan hiu. Ikan hiunya apa untung apa rugi? Enggak untung, enggak rugi dia. Karena udah sisa dia udah kenyang, mungkin dia mecer-mecer ya. Jadi dia untung tidak rugi dia ikan hiunya, sedangkan ikan remoranya dia itu untung. Nah disitulah disebut dengan hubungan makhluk hidup yang namanya simbiosis komensalisme. Sama halnya dengan di bawahnya. Apa itu gambarnya? Iya, ikan badut sedang bermain di antara terumbu karang. Itu terumbu karang. Dia ikan badutnya dapat bersembunyi dari predator pemakannya, sedangkan terumbu karangnya tidak terganggu, tidak akan rusak. Yang untung itu ikan badutnya, yang tidak untung, yang tidak rugi itu terumbu karangnya. Itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Sudah paham ya tentang simbiosis? Nah, untuk selanjutnya nanti kita keluar lapangan ya. Nanti kita keluar lapangan, kita mencari tahu di lingkungan sekitar kita ada hubungan apa aja. Nanti per kelompok silahkan membawa buku, bawa pena. Kalian tulis ada hubungan apa aja yang kalian temukan di lingkungan di sini ya. Entah itu kamu menemukan cicak atau apa. Jadi dia sedang ngapain ditulis. Nah itu hubungannya apa aja. Silahkan ditemukan nanti masing-masing kelompok. Paham? Ditulis, diamati, terus nanti dibacakan hasilnya. Cukup dibacakan saja salah satu hasilnya. Kamu menemukan apa aja. Siap ya? Ada yang tanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita bersiap-siap untuk keluar kelas mencari tahu hubungan yang ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar tentang mengamati sebuah lingkungan, apa aja yang ada kehidupan dalam lingkungan tersebut. Dan kita dapat dilihat di sini ada berbagai makhluk hidup ya. Ya. Contohnya di sana ada apa itu? Ayam. Ayam. Nah itu ayam sedang ngapain? Mencari makanan. Apa aja makanan yang ditemukan ayam tersebut? Cacing. Biasanya ada cacing. Ada serangga kah? Ada. Ada. Terus ada tumbuhan ya? Ya. Ya, dan ada tumbuhan. Jadi ayam itu tergolong, kalau dulu pembelajarannya tentang jenis makanannya, ayam itu termasuk ke dalam pemakan segalanya, ya. Dia makan daging iya, makan biji-bijian iya, buah-buahan iya. Itu dinamakan pemakan segalanya. Ya, kalau herbivora itu cuma makan tumbuhan, karnivora makan daging. Kalau ayam berarti disebut dengan omnivora, memakan segalanya seperti kita ini. Ya, kamu juga kan makan apa aja kamu? Buah ya dimakan, daging juga dimakan, semuanya dimakan. Jadi nanti silahkan kalian mengamati ya yang ada di lingkungan ini apa aja, hubungan antar makhluk hidup itu apa aja yang ada di interaksi apa aja yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Ya, tadi contoh nyatanya. Silahkan nanti kalian mencari yang lainnya. Paham? Paham. Saja, silahkan mulai menyebar.
nektar. Bagus sekali. Yuk, yang kelompok kedua yang terakhir siapa yang presentasikan? Oke. Hasil temuan kami di lingkungan sekitar adalah ayam makan daging, kupu-kupu makan nektar, dan sapi makan rumput. Sapi makan rumput. Bagus sekali ya. Di situ menyebutkan ada apa tadi? Kupu-kupu. Iya, menghisap ya. Biasanya bahasanya jangan makan, menghisap nektar atau madu. Bagus ya. Di situ ada interaksi yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Contohnya tadi ada ayam, mungkin di sekitar banyak ayam ya. Ayam itu menemukan berbagai makanan yang dia cari. Ada tumbuhan juga dia makan, ada belalang lari dia kejar dimakan juga, ketemu cacing juga dimakan, ya. Ketemu kalian dimakan nggak? Enggak, yang dimakan ayamnya malah ya. Kalah ayamnya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kalian buka atau baca tentang rantai makanan. Nah, di situ kalian nanti setelah baca temukan kosakata baru ya. Kosakata baru, terus dibuat sebuah peta pikiran dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan halaman 101. Silakan per kelompok nanti ditemukan peta pikirannya. Bapak bagikan LKPD-nya. Dibuat di sini ya nanti. Dibuat di sini, membuat peta pikiran berdasarkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di bacaan halaman 101. Dibuat per kelompok, dicari tahu makanan peta pikirannya. Kamu silahkan dikonsepkan ide pokoknya apa yang kamu temukan. Setelah itu baru kalimat penunjangnya. Seperti kemarin yang sudah kalian pelajari tentang membuat peta pikiran berdasarkan bacaan non fiksi atau bacaan yang nyata. Silakan, Kapus. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga? Hubungan yang menguntungkan antara kupu-kupu dengan bunga merupakan salah satu simbiosis. Ayo kita pelajari arti dari simbiosis. A. Pengertian simbiosis. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Contohnya, hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kemudian, hubungan antara lebah dengan bunga. Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau berupa kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau tidak merasa kegatalan dari kutu-kutu yang menyerang tubuhnya. Yang kedua, contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Bunga dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapatkan nektar atau sari-sari makanan. Contoh simbiosis selanjutnya adalah lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan nektar, serta bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Simbiosis mutualisme selanjutnya adalah bakteri Escherichia coli dalam usus manusia. Dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar.
Sedangkan bagi bakteri E. coli mendapatkan makanan dari sisa-sisa pada usus besar. 2. Komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme atau makhluk hidup lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya pada gambar berikut. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan menumpang hidup, sedangkan pohon yang ditumpang tidak mengalami kerugian. Simbiosis komensalisme selanjutnya adalah hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predator atau musuhnya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu juga tidak diuntungkan serta tidak dirugikan. Parasitisme. Simbiosis ini merupakan interaksi atau hubungan antar dua makhluk hidup yang satu untung sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya adalah tali putri pada tanaman inang. Tali putri akan menyerap sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inang akan merugi karena sari-sari makanannya diambil oleh tali putri. Contoh selanjutnya dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara benalu dengan pohon jambu biji yang ditumpangi. Benalu dapat zat makanan, sedangkan pohon jambu biji merugi karena makanan diserap oleh benalu.
lingkungan ini sebagai produsen karena menghasilkan makanan. Tikus dalam bulan sebagai konsumen 1, ayam dan katak sebagai konsumen 2, elang dan ulat sebagai konsumen 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi kami. Padi sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri. Kambing, kelinci, tikus konsumen 1. Serigala, kucing hutan, dan burung hantu konsumen 2. Singa, elang, dan ular konsumen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jangan pakai tas. Baiklah, tadi kalian sudah merasakan hasil diskusi kalian tentang jaring-jaring makanan. Dan setelah ini silakan kalian membuat refleksi atau kesimpulan tentang yang isinya tentang makanan dan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Silakan nanti kalian membuat refleksi diri ya, masing-masing individu membuat refleksi tentang atau rangkuman tentang jaring-jaring makanan. Nah, nanti dikumpul bisa dikumpulkan untuk bahan pelajaran besok. Nah, setelah ini kalian silakan mengerjakan soal evaluasi yang Bapak bagikan. Nanti setelah itu baru dikoreksi bersama-sama. Terus. Baiklah, ini hasil soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Hasilnya luar biasa. Kalian sudah memenuhi standar KKN. Namun ada satu siswa yang kurang memenuhi. Tolong nanti dipelajari lagi tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Bapak sudah mengirimkan di grup WA. Kalian dipelajari lagi yang belum tuntas ya. Bisa melihat di YouTube ataupun di bahan ajar lainnya, bisa cari di internet ataupun di buku siswa yang sudah kalian bawa. Tema 5, subtema ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan atau pembelajaran kita yang sudah kita pelajari, yaitu ada 3 hal. Apa aja? Yang pertama tentang tentang simbiosis. Simbiosis itu ada 3 macam. Apa aja? Iya, ada 3 macam, yaitu ada yang namanya komensalisme, ada yang mutualisme, ada yang parasitisme. Yang kedua kita sudah belajar tentang membuat peta pikiran. Kita sudah membuat peta pikiran. Tadi kalian sudah secara berkelompok membuat peta pikiran tentang jaring-jaring makanan. Baca di situ ada tentang bacaan non fiksi atau bacaan nyata sebuah jaring-jaring makanan. Yang terakhir kita sudah belajar tentang Jaring-jaring makanan. ya, kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Tadi kalian sudah membuat secara kelompok, membuat tentang jaring-jaring makanan, menempelkan tadi ya gambar-gambar supaya membuat menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sampai bertemu lagi pembelajaran yang besok, yang hari besok tentang keseimbangan ekosistem. Jadi kalian silakan dipelajari ya tentang keseimbangan ekosistem. Kita bertemu lagi besok. Untuk mengakhiri, silakan ketua kita berdoa menutup. Ya, berdoa.
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung lebih tadi. Ya Allah.